Selamat hari Minggu buat kita semua, seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengar firman Tuhan yang saya akan bagikan kepada kita semua lewat rekaman video ini. Adapun situasi yang seperti ini kiranya tidak mengurangi sukacita kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Lebih dahulu kita bersatu di dalam Tuhan. Bapa yang maha baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, pada saat ini Tuhan telah memberikan kepada kami kesehatan, napas kehidupan, sehingga kami boleh merasakan benar kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini firman-Mu akan menyapa kami. Terlebih ya Tuhan, kiranya bantu kami dengan curahan Roh Kudus-Mu, agar kiranya firman-Mu ini dapat berdiam di dalam diri kami dan menjadi modal yang kuat di dalam diri kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kepada kita untuk minggu ini diambil dari kitab 2 Petrus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kiranya kita semua membaca di rumah kita masing-masing. Saya akan membacakannya untuk kita. Salam dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan-jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Sedemikian pemberitaan firman Tuhan, kita responi dengan bernyanyi firman-Mu menjadi terakhir.
Bapak dan Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini adalah saat yang dimana kita dihadapkan dengan situasi yang baru. Situasi di mana kita tidak dapat berkumpul di dalam gereja seperti mana biasanya di minggu-minggu yang sudah kita lakukan. Namun pada situasi ini bukanlah mau mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak dan Ibu, saya pikir semua kita yang ada di rumah janganlah kiranya menyurutkan rasa semangat kita untuk menyembah Tuhan. Disinilah saatnya kita memperlihatkan betapa tidak ada jarak, tidak ada yang membatasi kita berjumpa dengan Tuhan Allah Yesus Kristus. Bapak dan Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini firman Tuhan menyapa kita untuk tetap berpengharapan kepada keadilan dan keselamatan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Di sini dijelaskan bahwasanya surat Petrus yang kedua kepada jemaat yang ada di sana, di mana jemaat mengalami kebimbangan oleh karena ajaran-ajaran pada saat itu sangat mengganggu, oleh karena ajaran sesat bidah-bidah yang tidak mengenal yang namanya Tuhan Allah Yesus Kristus. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus. Di sini disebutkan adalah hamba. Bapak dan Ibu, hamba ini berasal dari kata doulos, yaitu budak Allah. Kita mau belajar ketika kita mengatakan kita itu adalah hamba Allah, berarti kita harus meyakini bahwasanya hak kepemilikan mutlak itu ada dalam Allah atas diri kita. Kita tidak berhak lagi atas diri kita, karena kita sudah ditebus dari perbudakan dosa. Kita kembali menjadi kepemilikan Allah. Bapak dan Ibu, ketika kita menyebut diri kita atau keluarga kita sebagai hamba Allah, berarti kita harus meyakini bahwa keseluruhan waktu kita, keseluruhan hidup kita hanya untuk Dia, Tuhan kita. Ya, pada saat-saat dulu di dunia kuno dikenal seorang hamba kepada tuan-tuannya. Mereka itu harus tunduk dan tuan-tuan pada saat itu berhak atas kehidupan dan kematiannya. Maka itu mengajarkan kepada kita ketika kita menjadi hamba atau sudah kepemilikan Allah, berarti hidup dan mati kita adalah kepada Tuhan yang memiliki kita. Bapak dan Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di sini kita diajarkan bahwasanya Allah itu Maha Adil. Dalam kitab Petrus dijelaskan bahwasanya dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Keadilan Allah sudah sangat dinyatakan kepada kita lewat penebusan, yaitu membenarkan kita dari keberdosaan kita. Ini adalah sebuah wujud keadilan yang sangat nyata, di mana kita manusia ini yang berdosa, namun Tuhan yang sama sekali tidak berdosa mampu menebus kita, mampu menyelamatkan kita. Bukan karena Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, berdosa sehingga Dia mengalami yang namanya penderitaan, tapi Dia memberikan keadilan untuk kita manusia agar kiranya kita menerima tempat dan kita menjadi layak untuk kehadapan Bapa di surga.
Ini adalah sungguh keadilan yang sangat luar biasa bagi kita umat percaya, dan ini adalah menjadi sukacita bagi kita umat percaya. Tuhan Maha Adil kepada kita. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, keadilan Tuhan. Mari kita belajar dengan keadilan Tuhan. Kita juga diajarkan bahwasannya untuk mengenal dan menantikan keadilan Tuhan tidaklah cukup hanya memakai akal pikiran kita. Karena keadilan Tuhan melebihi daripada akal dan pikiran kita. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di situasi